Lah terus bagaimana tentang hablum minan nas itu? Sudah saya katakan, hablum minan nas itu secara hakikat adalah hubungan jasmaniamu terhadap duniawiyah, urusan duniawiyah. Bisa jadi jenengan pada istrimu duniawiyah, bisa jadi jasmaniamu butuh makan dan lain sebagainya, itu duniawiyah semuanya. Kalau hablum minallah, ruhaniyah langsung pada Allah. Ini tidak mengikut sertakan makhluk, tidak mengikut sertakan duniawiyah, maka tidak butuh di situ wasilah, langsung Allah. Rasulullah juga begitu, langsung Allah. Cuman berhubung kita yang masih diam tidak bisa menerima kalau kita itu langsung ke Allah. Sanate wasilahe langsung Allah, nggak percaya. Iya nek nabi, iya nek rasul. Nah gitu toh. Sekarang aku tanya, apakah Allah tidak mampu, tidak kuasa menghendaki satu hambanya walaupun tidak terakui secara aklamasi hukum itu termasuk bukan nabi dan bukan rasul? Apakah Allah mampu menghendaki hambanya untuk langsung pada Allah? Kalau Anda itu masih membatasi Allah berkuasa, berarti Allah zaman Nabi Muhammad dengan Allah sekarang beda. Beda toh? Allah dulu cuman langsung terhadap Nabi dan Rasul, Allah sekarang ganti Allah. Masa begitu? Ingat, jangan pernah kau membatasi terhadap Allah dalam hal penguasaan. Ingat surat Yasin dibuka, in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apakah kau tidak berjaya kalau Allah itu menterjadikan pada satu hamba tanpa wasilah yang dipandang secara umum? Kalau kau tidak percaya, berarti Allah dulu dengan sekarang tidak sama. Kalau bahasa saya, awal akhir sama. Allah ya awal, Allah ya akhir. Konteks dalam penguasaan terserah Allah. Jadi bagi ahli syuhud yang sudah sampai hatinya iman hanya Allah saja, tidak ada selain Allah, bagaimana bisa dihukumi si ahli syuhud itu melakukan sesuatu padahal dia sudah tidak ada? Dapat hukum nggak? Nggak dapat. Gini Pak sing diwastani golongan bighairi hisab, tanpa dihitung. Karena apa? Dia sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Jadi mana nilainya? Nggak ada, kosong. Jadi Gusti Allah besok ikut nonton, dompetnya si A kosong, Gusti yo gak usah dihitung, leboknya langsung. Lah berhubung si B bagian ada banyak uangnya, dihitung. Karena ada uangnya mesti kau hitung. Lah kau buka dompet nggak ada uangnya kok ngitung-ngitung, gendeng kamu. Nggak ada uangnya kok ngitung. Mengapa bighairi hisab, tanpa ada hitungan? Karena nggak ada yang Mengapa tidak dihitung? Karena kau tidak pernah mengakui kau yang utang. Tinggal kau merasa kau yang utang apa? Enggak. Ahli syuhud itu sudah tidak merasa. Kalau Anda tidak merasa hutang, terus gak dihutangi, yo jangan ngamuk-ngamuk. Wong utang gak diutangi, gak disopo. Wancene kuwi makrifat abal. Wis tak tagih saiki maneh. Tak tagih yo. Gus, kula niki wis ngaji hakim sudah suluk, sudah kholwat iku pun 5 tahun kok gak wusul-wusul. Lah tak tagih saya,
tak lagi. Berarti kau merasa kau yang melaku. Buktinya masih Arab. Tak hitung wakil lah. Ya Allah. Sangat dipahami ya? Itu. Bon. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kasih kesempatan sakno. Jam piro iki rek? Sakno sing ngenteni wis tak kei 3 pertanyaan di jalur interaktif. Silakan di jalur interaktif untuk menghubungi kami di 082 141 295 309. Cukup 3 pertanyaan. Satu orang tanyanya 1. Oh, ini di jalur interaktif bos. Entar dulu ya, entar dulu. Ya udah, langsung aja sambil nunggu. Silakan. Apa yang ditanyakan Bapak? Belum ada yang sudah masuk bos. Bentar Pak ya, bentar. Ada yang sudah masuk. Saya tanya. Assalamualaikum. Ya silakan Bapak. Terus saya itu berjalan enggak lu gini Gus. Saya waktu kejadian apapun tuh tidak langsung bisa klik, cuma dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 15 menit baru bisa klik terus itu malih gitu, atau tenang malih itu Sirul Asrar saya berjalan nopo tasik tenangan-angan. Oh nggih. Yang kedua untuk soal sholat, ada sesuatu yang mengatakan sholat mencegah perbuatan mungkar, tapi kasih enten sing sholat duha itu gua sholat dilakukan tapi ini ngomong nyelowok itu pripun Gus kata niku Gus. Nggih. Nggih kok benten kados hadis sing ngoten apa. Nggih, matur suwun Gus. Nggih. Mohon pencerahane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk Sirul Asrar saya sudah jalan belum? Ketika saya suluk itu gak langsung klik, ada setengah jam baru klik. Gini Pak, kalau sudah klik itu berarti tanda sudah jalan. Walaupun jenengan jatuh lagi, nanti akan bangun lagi. Itu namanya sudah jalan. Setiap saat dan waktu, kadang-kadang jenengan belum bisa mengakukan semuanya Allah, tapi ada satu hal yang jenengan iki mengakukan selain Allah. Niki posisi Anda panjenengan ada di musyahadatul fana dan itu bisa dikatakan sudah berjalan. Yang nomor 2, as-sholatu utawi sholat ikutan bisa nyegah apa sholat anil faksha wal mungkar. Tapi fakta di realita di tengah lapangan itu kok masih nyelekit gimana? Gini Pak, memang sholat bisa tanha anil faksha, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Berarti itu tadi sholatnya belum khusyuk. Lah, sholat yang khusyuk adalah sholat yang berangkat dari Sirul Asrar, sudah jalan di situ, baru bisa khusyuk. Kalau tidak melalui muara Sirul Asrar, tidak bisa. Oke, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukimin Pak dari Jambi. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Kalau saya amalkan Pak, saya amalkan Gus. Itu Pak Gus, itu kalau saya amalkan, saya renungkan, ada kata dari warid mungkin ya Pak Gus niku. Niku ngeten, kalau kamu mau ketemu Allah, hilangkan semua makhluk itu, jauhkan dari dirimu. Apabila kau menuhankan makhlukmu, maka nggak akan bertemu dengan Allah. Iya. Terus nek niku kula amalke,
Kula niku merasa jadi orang jolim terus nangis mawon kula Gus. Pripun kula malu nangis. Boleh saya tahu apa yang diamalkan itu tadi? Kalau saya mengamalkan itu, aku hanya Allah. Aku tidak percaya lagi dengan nafsuku, aku tidak percaya dengan makhluk, aku hanya percaya kepada Allah. Saya merasa jadi selama ini saya jolim kepada Allah. Karena saya jolim kepada Allah, saya merasa salah besar sama Allah, terus nangis nggak mau berhenti. Gus, gimana? Kadang-kadang kalau saya amalkan terus nangis, saya nangis itu malu. Cuman itu aja. Gus, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau itu datangnya dari warid, harus dilakukan, karena itu petunjuk demi kebaikan ruhaniyahmu terhadap Allah. Walaupun itu menangis selama itu, bentuk menangis Anda itu karena nafsu lawamah sadar, selama ini kita zalim pada Allah. Kalau itu sudah berkembang, maka nafsul mutmainnah akan muncul. Taqarrub, mendekat menuju pada Allah. Kalau sudah pada Allah, maka itulah disebut ruh. Disebut ruh karena fitrah. Sebelum fitrah disebut nafas atau nafsu. Makanya mengapa di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Jiwa nafsu damai. Mengapa disebut nafsu? Karena belum berangkat, tetapi dia ingin berangkat. Irji'i, lah itu. Ini kata perintah. Kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Bahasa perintah ini berarti jiwa belum kembali. Ketika saat diperintahkan itu disebut jiwa, nafas. Kalau sudah melakukan dan sampai pada tujuan ikut disebut ruh. Ruh iku fitrah, tidak ada disebut ruh iku kotor. Disebut kotor iku karena ruh itu berselingkuh terhadap selain Allah, akhirnya disebut nafsu atau nafas, jiwa di situ. Jadi saran saya, lakukan penetapan aku Allah dan lain sebagainya. Itu konteksnya kalau kita memang sudah setelah melakukan fana dan isbat. Isbat itu berarti di situ yang berlaku hanyalah anak-anak Allah, nggak apa-apa. Ya, di jalur alternatif silakan, 2 orang yang harus kami tunggu. Kalau nggak ada, ya sudah, tak tutup. Surga yang itu kan nyanyiane nafsu. Sing dinyanyekno iku pesona, sing dinyanyekno iku surga, disuguhno, tapi akhirnya mendapati neraka. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Selamat malam. Malam. Dari mana? Gus, saya Hani dari Jakarta. Saya mau tanya, kalau dalam ilmu hakikat, apakah masih mengenal yang namanya reinkarnasi? Atau saya kira juga para leluhur-leluhur itu akan manjing kepada makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini. Gitu. Apa ya? Betul begitu Gus? Mohon pencerahannya Gus. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalau sudah berlaku ilmu hakikat, reinkarnasi itu berlaku, atau yang namanya leluhur-leluhur itu menemui kita? Bapak Ibu, kalau yang dimaksud reinkarnasi, bangkit dari kematian ruhaniyahmu, tenggelam di dalam nafsu, benar.
Tapi kalau yang dimaksud reinkarnasi, Anda itu hidup lagi, habis mati, terus hidup lagi masuk ke hewan, masuk ke anak. Enggak. Tidak seperti itu yang dimaksud reinkarnasi. Secara versi Al-Quran di dalam jalur hakikat. Yang dimaksud reinkarnasi kalau seperti gini, boleh. Bangkitnya ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Sebab ketika ruhaniyah dibelenggu oleh hawa nafsu, ruhaniyah ini mati. Mati. Akhirnya bangkit hidup. Lewat siraman rohaniyah dinul haq, akhirnya sadar rohaniyahmu, akhirnya melakukan tindakan zikir dan mencapai hidup kang sejati. Kalau seperti ini dikatakan reinkarnasi, monggo, boleh. Berbangkitnya rohaniyah dari kematian menuju kehidupan, berarti keluarnya dari kegelapan menuju terang benerang. Kalau yang dimaksud reinkarnasi itu mati sudah dikubur, terus mudunang anake, mudunang putune, bukan, nggak ada, nggak terjadi seperti ini, nggak terjadi, nggak terjadi. Yang kedua, apakah ditemui oleh leluhur-leluhur tersebut ketika jenengan ini berhakikat? Bisa jadi itu di alam kasyafah, bisa terjadi ketemu pae, mbae, bahkan ketemu para kekasih Allah, bisa jadi. Oke, satu kali lagi. Wis paham kabeh sing ana njaba kelihatane ya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang sudah diberikan Allah terhadap Anda lewat pengajaran-pengajaran dinul haq ini langsung. Jadikanlah semua itu sebagai makanan rohaniyahmu untuk melakukan perjalanan rohaniyahmu di dalam berzikir sirul asror dalam rangka menuju dan bertemu Allah, dan juga terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.